Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian di halaman 50 kita masih di bab yang ke-7. Berkata penulis rahimahullah, wa qauluhu ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Al-ayah. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Ayat ini adalah firman Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tergolong ke dalam orang-orang yang memecah belah agamanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dari orang-orang yang memecah belah agama. Jadi kalau ada yang memecah belah agamanya, maka Nabi tidak termasuk dari mereka sama sekali. Iya. Bukan dari golongan mereka. Baik. Maka ayat ini, sisi pendalilan penulis sangat tampak dan terang tentang kewajiban masuk di dalam Islam. Tatkala ada yang keluar dari jalan Islam dengan cara memecah belah agamanya, Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak terhitung dari mereka. Itu bukan dari jalan keislaman. Tidak terhitung dari bentuk keislaman. Karena itulah setiap perkara yang tidak dibangun di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari jalan Islam, maka seorang Muslim hendaknya berlepas diri dari perkara tersebut. Dia jangan ikut di dalamnya, sehingga bersyirikat di dalam dosa. Dan tentunya hal itu bisa mengantarnya kepada kemurkaan dan kepada neraka. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Janganlah kalian condong. Ya, ini sekedar kecondongan saja. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang melakukan kezaliman yang akan berakibat kalian juga akan disentuh oleh api neraka. Iya. Maka keluar dari keislaman condong kepada hal yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah dalam bentuk apapun, ini bisa mengantar seorang hamba kepada api neraka waliyadzubillah. Iya. Baik. Kemudian beliau bawakan di sini tafsir Ibnu Abbas untuk ayat di surah Ali Imran. Kata penulis masih di halaman 50. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Al-ayah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah Ta'ala, pada hari tatkala ada muka yang putih berseri, tabyaddu wujuh, wa taswaddu wujuh, dan ada hari, ada pula muka yang hitam lagi muram. Iya, ini pada hari kiamat ya. Allah sebutkan dua wajah manusia pada hari itu. Ada wajahnya yang putih berseri, tampak kegembiraan padanya.
Iya. Mustabsyirah. Dan ada pula wajah yang hitam kelam. Berbungkus dengan debu. Ya. Ini dua jenis wajah. Dan Ibnu Abbas menafsirkan untuk ayat ini. Kata beliau, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilaf. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal ikhtilaf. Maksud ayat wajah-wajah ahli sunnah dan orang-orang yang bersatu. Maksudnya bersatu di asal Quran dan sunnah. Wajah mereka menjadi putih. Sedangkan wajah-wajah ahlul bid'ah dan orang-orang yang berselisih menjadi hitam. Iya. Ini penafsiran Ibnu Abbas, saya sebutkan takhrijnya. Ya. Dan penafsiran ini walaupun dari sisi sanad mungkin ada hal yang tidak begitu kuat, tetapi ini adalah penafsiran yang masyhur dari beliau. Iya. Disebutkan oleh Allah dua golongan wajah pada hari kiamat. Dan tentunya yang paling berhak diputihkan wajahnya adalah mereka yang benar-benar mengikuti syariat dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam haditsnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadits mutawatir, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, faballaghaha kama sami', farubba muballaghin aw amin sami'." Allah mengindahkan wajah seseorang. Dia mendengarkan hadits, mendengarkan sebuah ucapan dariku. Lalu orang tersebut menghafalkannya, memahami dan menghafalkannya. Kemudian dia sampaikan sebagaimana adanya. Jadi Nabi doakan dan Nabi sebutkan keindahan wajah bagi orang yang seperti ini. Iya. Dan hadis ini mencakup dua makna. Mungkin keindahan wajah di dunia dan mungkin keindahan wajah di mana? Di akhirat. Dan di akhirat tentunya lebih sempurna. Iya. Karena itu penafsiran Ibnu Abbas tidaklah jauh. Iya. Karena ada hadis-hadis yang sahih yang mendukungnya. Nah, sisi pendalilan penulis di sini, beliau membawakan hadis ini tentang wajibnya masuk ke dalam Islam. Dan inilah yang mendapatkan kemuliaan. Karena keteguhan mereka di atas sunnah. Ya. Kekokohan mereka di atas persatuan, di atas al-jamaah. Menyebabkan mereka mendapatkan keutamaan Islam. Siapa yang menyelisihinya? Inilah yang disebutkan kekelaman pada wajahnya. Dan disebutkan hal-hal yang tidak baik terhadapnya. Iya. Setelah menyebutkan ayat ini, boleh membawakan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya masyhur, kita akan baca di sini. Kata beliau, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma di halaman 51. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil حدوى النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك. Abdullah bin Amr bin As berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan datang pada umatku sebagaimana yang telah terjadi pada Bani Israel. Setapak terompa kaki demi setapak terompa kaki. Jadi satu ukuran sendal, misalnya terompa satu ukuran sendal, satu ukuran sendal demi satu ukuran sendal. Setapak demi setapak. Silakan mengikutinya. Jadi andaikan mereka berjalan memakai terompa kaki, meninggalkan bekas, ya. Ahlul kitab ini Bani Israel berjalan, mereka meninggalkan ya, bekas-bekas telapak kaki atau telapak terompa.
maka umat Islam juga akan datang menapaki jalan yang sama. Akan datang. Terjadi hal ini. Nah, kemudian kata Nabi, hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan, kana fi ummati man yasna'u dzalik. Ya. Sampai seandainya di antara mereka, di antara Bani Israel, ada yang menzinai ibunya secara terang-terangan, maka akan ada pula dari kalangan umatku yang melakukan hal tersebut. Nah, ini telah kita saksikan ya kebenaran hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab kejadian yang seperti ini di masa ini bukan hal yang jarang didengar. Ya, perkara yang sering kita baca. Waliyadzubillah. Ya. Dan ini kebiasaan mengikuti ahlul kitab, kebudayaan orang-orang kafir dalam hal kejelekan, kebudayaan ibadah mereka, dan kebiasaan yang merupakan ciri khas mereka, ini adalah perkara yang terlarang. Perkara yang terlarang dan dicela di dalam agama. Iya. Sebab itu adalah bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Dan Rasulullah telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan di hadits yang lain bahwa umat ini akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Bani Israel, oleh ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga ikut masuk ke dalamnya. Lubang biawak kan lubang binatang buas. Berbahaya. Ikut di dalam bahaya, ikut juga di dalamnya. Ya. Dan ini yang kita saksikan. Kebudayaan dan kebiasaan orang kafir. Iya. Itu sudah ditiru oleh kaum muslimin. Kalau dahulu, kiblat umat Islam cuma satu. Sekarang kiblatnya banyak. Iya. Kiblatnya banyak. Kalau dahulu, orang bangga dengan keislamannya. Iya. Sekarang, kebudayaan orang kafir menjajah seorang. Nah, di dalam berbahasa saja, ya, seorang kadang menganggap dirinya lebih daripada yang lainnya. Kalau di sela-sela pembicaranya, ada kalimat-kalimat bahasa asing yang merupakan ciri orang kafir di lisannya. Ya, kalau tidak seperti itu, nggak maju. Ya. Nah, ini keliru ya. Apalagi hal-hal yang merupakan bentuk dari agama mereka. Ya. Sering ada orang yang pakai kalung amal salib. Ternyata hadir sholat Jumat. Ya, cuma sholat Jumat aja hadirnya. Loh, Muslim. Kok pakai ini salib? Oh, lagi tren katanya, lagi tren. Ya, subhanallah. Dan ini termasuk masalah di tengah umat kita. Ikut-ikutan. Ya. Ini tahun baru sebentar lagi. Ya. Tahun baru bukan milik umat Islam. Ya. Dan kita di dalam pergantian tahun tidak ada yang dikatakan perayaan tahun baru. 1 Muharram. Ya, misalnya. Tidak ada perayaan seperti itu di tengah umat Islam. Tiba-tiba di perayaan tahun baru mereka, yang paling banyak merayakannya adalah umat Islam. Iya. Yang paling banyak merayakannya adalah siapa? Umat Islam. Ya. Luar biasa ya, kalau nunggu jam 12 malam itu, nggak bisa tidur kita. Ya. Karena apa? Orang-orang yang semuanya pada ya bikin acara yang mengganggu orang lain. Dan ini berbagai kerusakan yang muncul. Ini dalam bentuk kebudayaan, apalagi maksiat yang mereka lakukan. Ya. Ikut minum minuman keras misalnya.
Waliyadzubillah. Ya. Ini semuanya dari bentuk tasyabbuh dan keluar dari jalan keislaman. Nah, di sini penting sekali bagi seorang hamba untuk mengenal tentang keislamannya dan apa yang seharusnya dia jaga. Dia menjaga dirinya, keluarganya, anak-anaknya. Jangan sampai dia keluar dari jalan Islam, condong kepada orang-orang yang zalim, dan itu bisa mengantarnya ke dalam api neraka waliyadzubillah. Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang yang zalim sehingga kalian disentuh oleh api neraka. Kemudian dalam kelanjutan hadis kata Nabi, wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 billah. Dan sesungguhnya Bani Israel itu telah terpecah menjadi 72 golongan. Iya. Wa taftariqu ummati ala 73 millah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini kebudayaan diikuti juga. Mereka berpecah, umat Islam juga ikut-ikutan berpecah. Iya. Dan ini sisi keterangan kejelekan lain dari bahaya perpecahan. Bahwa perpecahan itu tidaklah berasal dari umat Islam. Itu dari kebiasaan, kebudayaan orang-orang kafir. Karena itu mereka membuat peraturan-peraturan, perkara-perkara yang dengannya umat itu akan menjadi terpecah belah. Dan ini kapan dimasukkan di tengah kaum muslimin? Akan melemahkan mereka. Iya. Jangankan terang-terangan berpecahan, berselisih saja itu sudah melemahkan kekuatan. Iya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan kalian berselisih sehingga kalian akan kalah dan hilang kekuatan kalian. Ini menghilangkan kekuatan. Iya. Baik. Kemudian di kelanjutan hadis, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di dalam neraka, illa millatan wahidah. Kecuali satu agama, satu golongan. Ya, dikatakan millah di sini sebab kata millah itu adalah keyakinan yang dia ikuti. Qalu ma hiya ya Rasulullah? Qalu man hiya ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapakah dia ya Rasulullah? Ya. Yang perhatikannya pertanyaan para sahabat. Pertanyaannya berkata man, siapakah mereka? Ya. Dalam bahasa Arab itu kalau tanya orang, ya, si A, si B, Muhammad, Amr, kita bertanyanya pakai kata man. Man hada, siapa orang ini? Nah, begitu kita tanya. Pakai kata apa? Man. Jadi man itu digunakan untuk bertanya tentang orang. Kalau bertanya tentang benda, buku, itu tidak pakai man. Pakai kata apa? Ma, seperti buku ini. Ma hada, apa buku ini? Ya. Jelas ya? Di sini pertanyaan para sahabat, man hiya ya Rasulullah? Siapakah kelompok yang selamat ini? Ingin tahu orang-orangnya. Ya. Ingin tahu orang-orangnya. Maka Rasulullah tidak menjawab dengan menyebutkan orang, si A, si B, si C, dia. Tapi beliau sebutkan sebuah sifat. Iya. Ciri siapa yang bersifat dengan sifat ini, mereka lah golongan yang selamat. Nabi berkata, ma ana alaihi wa ashabi. Kata beliau, mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jadi itu sifatnya. Siapa yang berpijak di atas perkara yang Nabi dan para sahabatnya berpijak di situ, nah inilah golongan yang apa? Golongan yang selamat. Ya. Siapapun dia. Apapun keluarga negaraannya. Tidak ada perbedaan antara kulit hitam, kulit putih. Ya. Antara laki-laki dan perempuan. Antara yang Arab maupun yang Ajam. Tidak ada perbedaan. Kapan dia bersifat dengan sifat ini, maka dia adalah kelompok yang selamat. Dimanapun dia berada. Walaupun dia sendiri. Ya, sebab ini sifat disebut oleh Nabi. Nah inilah mana ucapan Ibnu Mas'ud yang saya sebutkan tadi.
Kata beliau, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu cuma sendiri. Iya. Dari Ibnul Mubarak berkata, al-jama'ah Abu Hamzah As-Sukkari. Jamaah itu adalah Imam Abu Hamzah As-Sukkari. Abu Hamzah ini namanya Muhammad bin Maimun. Seorang imam besar di masa itu. Guru. Orang yang di masa Ibnul Mubarak. Ya. Panutan umat. Jadi satu orang beliau anggap sebagai jamaah. Karena orang ini berada di atas tuntunan Nabi dan para sahabat. Jelas ya? Yang perlu diketahui bahwa di kebanyakan riwayat, ini riwayat ada kelemahan pada sanadnya ya. Cuman dia punya pendukung dari jalur yang lain bisa dikuatkan. Tapi kebanyakan riwayat untuk hadits perpecahan umat, ketika Nabi ditanya, "Man hiya ya Rasulullah? Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka kelompok yang selamat ini? Maka Nabi menjawab, "Humul jamaah." Mereka adalah jamaah. Ketika disebut al-jamaah di tempat lain dan disebutkan di sini bahwa apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya, maka ini menafsirkan makna apa? Makna al-jamaah. Karena itu tadi saya sudah tafsirkan al-jamaah dengan dua penafsiran. Ya, salah satu dari penafsiran itu berlandas di atas hadits ini. Kemudian kata penulis rahimahullah memberikan sedikit komentar. Ya, dan ini komentar beliau yang pertama setelah beberapa bab baru beliau bawakan komentar untuk mengingatkan pentingnya apa? Memahami hadits di atas. Kata beliau, "Falyata'ammalil mu'minu alladhi yarju liqa' Allah kalam as-sadiq al-masduq fi hadzal maqam, khususan qawluhu ma ana alayhi wa ashabi. Ya laha min mau'izatin law wafaqat min al-qulubi hayatan." Rawahu Tirmidzi. Nah, hadits di atas beliau sebut riwayat Tirmidzi, kemudian beliau katakan, hendaknya seorang mukmin yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah Ta'ala, hendaknya dia memperhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq al-masduq, yang paling benar dan paling dipercayai. Ya. Di keadaan ini. Ya. Khususan qaulahu, khususnya ucapan beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya. Ini kata beliau, perhatikan ucapan Nabi ini. Jadikan sebagai landasan. Pedoman di dalam kehidupan. Kata beliau, ya laha min mau'izah. Sungguh ini nasihat yang sangat agung. Ya. Law wafaqat minal qulubi hayah. Andai kata hati itu ada kehidupan di dalamnya. Iya. Jadi obat itu kadang obatnya bagus. Iya. Tapi karena badan yang menerimanya menolak obat, akhirnya obatnya apa? Tidak bermanfaat. Ya, orang yang sudah mati diminumin obat apapun tidak akan memberi manfaat kepada apa? Kepada badannya. Karena tidak ada lagi kehidupan padanya. Iya. Karena itu Syekh mengingatkan bahwa ini nasihat yang sangat mendalam. Ya. Nasihat yang sangat agung. Hendaknya dijadikan pedoman di dalam kehidupan. Nah, tapi banyak dari manusia keadaannya seperti yang dikatakan oleh seorang penyair. Ya. Laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Law naran lafakhta lakana biha adaa'at walakin la hayata liman tunadi. Walakin anta tanfukhu fir ramadi. Kata beliau, sungguh engkau telah memperdengarkan. Nah, sudah berteriak keras. Ya, sungguh engkau telah memperdengarkan. Andai kata yang kamu panggil itu adalah orang yang masih hidup. Tapi sayangnya orang yang kamu bicarai adalah orang yang tidak ada kehidupan padanya. Ya. Andai kata engkau ya, meniup api, maka akan berkobar api tersebut, memberikan keterangan, cahaya, bermanfaat. Tetapi sayangnya, engkau itu bukan meniup di api, tapi meniup di padang pasir.
Pasir ditiup-tiup sampai kapanpun nggak nyala. Ya. Demikianlah orang-orang yang tidak mengambil apa? Tidak mengambil nasihat. Dan tidak menerima petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian beliau sebutkan juga di kelanjutan di halaman 54, wa rawahu aidan min hadits Abi Hurairah wa sahhaha wa laysa fihi dzikrun nar. Juga hadits diriwayatkan dari Abu Hurairah, disahihkan oleh At-Tirmidzi, tapi tanpa penyebutan neraka. Ya, konteks hadits Abu Hurairah saya sebut di bawah ya. Ya, penyebutan perpecahan. Kemudian kata beliau, wa huwa fi hadits Muawiyah inda Ahmad wa Abi Daud wa fihi, ini riwayat lain. Disebutkan pula dalam hadits Muawiyah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, dan disebutkan dalam riwayatnya, annahu sayakhruju min ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajara al-kalabu bi sahibihi fala yabqa minhu irqun wala mafsilun illa dakhalahu. Iya. Kata beliau, sesungguhnya dari umatku akan keluar satu kaum yang terjangkiti penyakit hawa nafsu. Ya, ini sebenarnya kalimat tatajara ini kalau diterjemahkan mengalir padanya itu lebih cocok. Sebab tatajara sesuatu yang mengalir, berjalan padanya. Jadi penyakit hawa nafsu ini mengalir bersamanya di dalam aliran darahnya. Ya. Kama yatajara al-kalabu bi sahibihi. Seperti penyakit anjing gila. Ya. Pada diri seorang. Itu penyakit rabies. Kalau sudah masuk ke tubuh manusia. Ya. Seperti yang disebut di dalam hadis ini. Fala yabqa minhu irqun wala maqsilun illa dakhalah. Ya. Tidak ada urat dan persendian yang tersisa. Kecuali semuanya dimasuki oleh penyakit tersebut. Ini bahaya mengikuti hawa nafsu. Iya. Sangat berbahaya. Kalau sudah berjalan hawa nafsu itu di diri seseorang, maka ini akan membutakannya. Penyakit akan menggerogoti dirinya. Sulit dia terlepas. Sulit dia terlepas. Dan ini dari bentuk bahaya bid'ah. Ya, karena itu penulis setelah ini akan membawakan bab khusus tentang bahaya bid'ah dan perkara bid'ah. Sebab hawa nafsu itu pembahasannya berkaitan dengan bid'ah. Iya. Berkaitan dengan bid'ah. Ini kalau sudah berjalan di tengah seorang akan menimbulkan penyakit yang lainnya. Sulit dia terlepas darinya. Dan kita akan sebutkan nanti dari bahaya bid'ah. Ya. Bid'ah itu asalnya kecil, ya, bisa menjadi besar, dia bid'ah yang lain semakin besar dan semakin besar. Ya, bahkan kadang bisa mengeluarkannya dari keislaman waliyadzubillah. Iya, dan insyaallah taala kita akan jelaskan khusus untuk pembahasan bid'ah ini di bab setelahnya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis di sini membawakan hadits ini adalah hal yang sangat jelas sekali. Bahwa keislaman itu hanya di atas satu jalan. Dan keislaman tersebut kita wajib masuk di dalamnya secara sempurna. Keluar dari keislaman dengan mengikuti bidah hawa nafsu. Ya. Hal yang menyelisih ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah perkara-perkara yang memalingkan seorang dari keislamannya. Hal yang bisa menghancurkannya. Ya. Kemudian di akhir dari bab ini beliau katakan wa taqaddama qauluhu wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Ya, beliau ingatkan bahwa sudah berlalu ya, di pembahasan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mencari sunnah jahiliyah. Ini sudah diterangkan ya di bab yang kedua hadis ini. Ya, 3 orang yang paling dibenci oleh Allah. Salah satunya adalah siapa? Orang yang mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Ini orang yang dibenci. Jadi kapan dia keluar dari jalan keislaman, diambil sunnah jahiliyah, maka dia adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai sudah bab yang keberapa? 7. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-8. Berkata penulis rahimahullah bab
ma jaa'a annal bid'ata ashaddu minal kaba'ir. Bab penjelasan bahwa bid'ah lebih dahsyat dari dosa besar. Ya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang bahaya bid'ah. Dan bid'ah ini lebih berbahaya daripada dosa besar. Iya. Dan ini sekali lagi kitab ini menjelaskan tentang keutamaan Islam. Dari keindahan Islam, bid'ah ini sudah diperingatkan bahayanya oleh Nabi sebelum terjadi bid'ah di masa beliau. Ya. Perhatikan betapa Islam ini menjaga keteguhan agama orang yang memeluknya. Sampai Nabi mengabarkan akan terjadi bid'ah dan beliau sudah memperingatkan tentang bahaya bid'ah sebelum bid'ah itu terjadi. Sebab di masa beliau tidak ada bid'ah yang terjadi. Bid'ah hanya terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Iya, di akhir-akhir masa para sahabat. Begitu sudah berkurang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini beliau terangkan bahwa bid'ah lebih dahsyat daripada dosa besar. Kita semua tahu ya bahwa dosa besar itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah. Diancam dengan kemurkaan Allah, dengan api neraka, dengan laknat, berbagai ancaman. Dan di sini penulis menerangkan bahwa bid'ah lebih dahsyat daripada apa? Dosa besar. Baik, bid'ah itu apa? Bid'ah secara bahasa artinya dia mengada-adakan sesuatu belum ada contoh sebelumnya, itu bid'ah namanya. Secara bahasa. Ya. Dan penggunaan secara bahasa ada di dalam Al-Quran. Allah firman, Badi'us samawati wal ard. Allah lah yang membidah langit dan bumi. Artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi tidak pernah ada contoh sebelumnya. Iya. Dan Nabi berkata, ya, ma kuntu bid'an minar rusul. Saya ini bukanlah bid'ah dari para rasul. Maksudnya saya bukan rasul baru. Sudah ada para rasul sebelumku. Ya. Ini penggunaan secara bahasa ya. Kalau untuk penggunaan secara bahasa, ya berarti mobil ini, motor ini, ya semuanya adalah apa? Bid'ah. Mikrofon ini, adalah bid'ah. Sebab sebelumnya tidak ada. Ini untuk penggunaan secara apa? Secara bahasa. Tapi ini bukan pembahasan kita. Yang dibahas oleh penulis di sini bid'ah dalam apa? Dalam agama, bid'ah secara istilah. Iya. Bid'ah dalam agama dalam mengadakan sesuatu baru di dalam agama tidak mempunyai dasar dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Itu yang disebut dengan bid'ah. Dan tentunya para ulama memberikan definisi tentang bid'ah, tapi saya globalkan seperti itu pemahamannya agar supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Jadi ketentuan bid'ah dia adalah sesuatu yang baru dia ada-adakan dalam agama. Kalau kaitannya tidak berkaitan dengan agama, itu tidak dipermasalahkan. Iya. Bahkan Nabi memberi ketentuan umum dalam perkara dunia. Kata beliau, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi, kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Ini sabda Nabi agar supaya umat ini berkembang. Iya. Berkembang. Boleh seorang itu berkembang lebih baik dan lebih baik dalam perkara dunia. Silahkan. Sepanjang bukan hal yang diharamkan. Ya. Jadi kalau perkara baru dalam dunia tidak ada masalah. Tapi dalam agama, ini yang diharamkan. Karena agama telah sempurna. Sudah berlalu bersama kita. Ayat penyebutan kesempurnaan agama. Ya. Dan tidak diterima amalan kecuali dibangun di atas tuntunan. Sudah berlalu bersama kita hadits-hadits bahwa siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan Nabi, maka itu adalah apa? Tertolak. Iya. Karena itu berbuat bid'ah dalam agama ini adalah kelancangan terhadap Allah dan Rasulnya. Kalau dia berkata,
ada bid'ah dalam agama, ada perkara baru, itu artinya dia menganggap bahwa di dalam agama ini ada sesuatu bagian dari agama belum pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah ketika ditanya, "Loh, kok Bapak melakukan bid'ah ini? Apa dalilnya?" Oh, ini memang ada dalilnya. Apa tuntunannya dari Nabi? Memang tidak ada tuntunannya. Ya. Tapi ini bagus. Ya. Bagus. Ya, hal yang mendekatkan kepada Allah. Membuat kita lebih sadar. Ya, kita peringatkan Maulid Nabi ini mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Jadi rupanya mereka ingat Nabi sekali setahun saja. Ya, di acara Maulid saja. Ini termasuk bahaya dari bid'ah. Menjatuhkan seseorang ke dalam kesalahan-kesalahan yang lainnya. Ya. Sebab kewajiban terikat kepada Nabi, tuntunan dan syariat beliau itu pada segala keadaan. Pada segala keadaan. Iya. Baik. Jadi, siapa yang mengatakan ada bid'ah yang baik di dalam agama? Ini seperti kata Imam Malik. Dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Karena Nabi Muhammad sudah membacakan ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Jadi ayat menegaskan agama sudah sempurna. Dia datang mengatakan ini juga bagian dari agama, tidak dalam tuntunan. Itu artinya masih ada tuntunan yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum sampaikan, dia yang punya tuntunannya. Ya. Ini dari bahaya bid'ah. Karena itulah bid'ah ini diantara bahayanya, dia menentang Allah dan Rasulnya. Ingin menandingi Allah dan Rasulnya. Karena itu, kriteria dosanya dan besarnya dosanya lebih berat daripada apa? Daripada dosa besar. Lebih berat daripada dosa besar. Ini yang dimaksud di sini oleh penulis. Baik, apa dalilnya? Apa dalil yang menunjukkan bahwa bid'ah itu lebih berat daripada apa? Dosa besar. Penulis akan membawakan dalil-dalil. Kata beliau, liqaulihi azza wa jal. Ya. Kata beliau, wa qauluhu azza wa jal. Dan firman Allah azza wa jalla. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Tetapi Allah mengampuni segala dosa yang bukan kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Dalam ayat ini, dosa itu dibagi menjadi dua. Ini tentunya pada dosa yang seseorang itu meninggal dan dia belum bertobat dari dosanya. Adapun kalau dia meninggal dan sudah bertobat dari dosa, maka dosanya tidak diperhitungkan lagi. Sebab sudah apa? Sudah bertobat. Apapun dosa yang dia lakukan. Kalau dia meninggal dalam keadaan sudah bertobat, ya Allah menerima tobat seorang apa? Seorang hamba. Tapi yang menjadi pembahasan ayat ini, orang yang meninggal dan belum bertobat dari dosanya. Dibagi dua dosa tersebut. Yang pertama ada dosa kesyirikan. Siapa yang meninggal belum bertobat dari kesyirikannya, Allah tidak mengampuni segala dosa kesyirikan. Jelas ya? Ya. Dosa yang kedua, dosa selain kesyirikan. Ya, kalau dia meninggal sebelum bertobat, dia berzina, berjudi, merampok, dan semisal dengannya, selain dari kesyirikan, maka disebutkan bahwa Allah ampuni bagi siapa? Bagi siapa yang Allah kehendaki. Artinya pelaku dosa itu di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah berkehendak dia siksa sesuai dengan kadar dosanya. Disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ya, jadi dosa dibagi dua. Sekarang sisi pendalilan penulis di mana? Ya. Kesyirikan ini apa sebabnya? Hah? Kesyirikan ini berdusta atas nama Allah. Mengada-adakan ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah. Itulah bid'ah. Jelas ya? Dan hukum untuk kesyirikan tidak diampuni. Adapun dosa selain kesyirikan diampuni. Ini menunjukkan bahwa dosa bid'ah lebih apa? Lebih besar. Walaupun saya
kembali menegaskan bahwa syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asgar. Ya, syirik akbar mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Syirik asgar tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari keislaman. Demikian pula bid'ah terbagi dua. Ada bid'ah yang mengkafirkan dan ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Ya, ada bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Seperti misalnya kalau ada yang mencerca seluruh sahabat. Tanpa terkecuali atau kebanyakan sahabat dia cerca. Ini disepakati oleh para ulama bahwa dia kafir keluar dari Islam. Kenapa? Ya, sebab kalau seluruh sahabat dia celah, berarti dia runtuhkan agamanya seluruhnya. Ya, agama ini sampai kepada kita melalui perantara siapa? Para sahabat. Ya, kalau perantaranya semuanya dia celah, ya, dia hinakan, maka ini artinya dia telah meruntuhkan seluruh agama. Ini contoh bid'ah ya. Ya. Demikian pula kalau misalnya ada yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat pada hari kiamat. Ini dari bid'ah yang mengkafirkan. Iya. Demikian pula kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini dari bid'ah yang apa? Mengkafirkan. Dan ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya. Seperti bid'ah maulid misalnya. Bid'ah 1 Muharram dan seterusnya. Ya. Ini tidak mengeluarkan dari keislaman. Baik. Jadi bid'ah ada dua macam. Tapi secara umum untuk bahayanya, bahaya syirik dan bid'ah itu lebih daripada bahaya apa? Bahaya dosa besar. Dari sisi bahaya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kata penulis rahimahullah wa qauluhu ta'ala, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm." Maka siapa yang lebih zalim dari orang yang membuat-buat kedustaan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu. Ini ayat yang kedua. Ya. Di dalam ayat ini Allah terangkan bahwa orang yang paling zalim itu tidak ada lagi yang lebih zalim darinya adalah orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Dan bid'ah ini apa ya kategorinya? Dia dikategorikan ke dalam mengada-adakan kedustaan. Dia katakan ini bagian dari agama padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkannya. Ya. Karena itu dianggap kedustaan terhadap agama. Dan itulah makna ucapan Imam Malik ya. Dan ini dari fikih beliau. Kata beliau siapa yang berkata ada bid'ah yang baik di dalam agama. Itu artinya dia telah menuduh Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Ya. Ini fikih yang sangat mendalam dari Imam Malik. Rahimahullah. Baik. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, wa qauluhu ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Ucapan mereka itu mengakibatkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya. Ya. Jadi mereka berbuat bid'ah, dosanya sempurna dia tanggung. Pada hari kiamat. Bukan cuma dosanya saja. Wa min auzaril ladina yudhillunakum bighairi ilm. Dan dia juga menanggung dosa yang orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Iya. Ala sa'a ma yazirun. Amat buruklah dosa yang mereka pikul. Dan ini berkaitan dengan bid'ah. Bid'ah arahnya seperti ini. Ya, sebab orang yang berbuat bid'ah beda dengan orang yang berbuat maksiat. Orang yang berbuat maksiat dia tahu dirinya apa? Salah, keliru. Iya. Tapi orang yang berbuat bid'ah dianggap dirinya apa? Dirinya benar. Ya, karena itu kadang diajak orang untuk melakukan bid'ah tersebut. Ya. Maka dia menanggung dosanya. Membunuh secara umum dosa besar. Tapi anak Adam yang pertama kali membunuh, tiap kali ada yang membunuh setelahnya, dia juga menanggung dosanya. Sebab dia perbuatan dosanya lebih daripada yang lainnya. Kenapa? Disebutkan oleh
Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu awwala man sannal qatl. Karena adab yang pertama ini adalah orang yang paling pertama memberi contoh membunuh. Adapun setelahnya, dia bukan memberi contoh, tapi perbuatan membunuh itu sudah ada. Karena itu, kalau dia membunuh, dosanya dia tanggung sendiri. Dihitung ke dosa besar. Tapi anak Adam yang pertama membunuh, tidak. Iya. Dia tanggung dosanya, dan dia tanggung dosa orang yang membunuh setelahnya. Karena dia yang paling pertama apa? Memberi contoh membunuh. Iya. Maka ini bahaya dari bid'ah. Bahaya dari bid'ah. Kemudian penulis rahimahullahu taala membawakan dua hadits untuk menjelaskan bahaya yang lainnya. Iya. Saya katakan dua hadits di sini karena memang untuk pendalilan penulis pada dua hadits sekaligus. Ya, supaya lengkap pemahamannya. Kata beliau fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij aina malakitumuhum faqtuluhum la in laqitumuhum la aqtulannahum qatla ad. Dalam as-sahih sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang khawarij. Dimanapun kalian menjumpai mereka, bunuhlah mereka. Seandainya saya menjumpai mereka, kata Nabi, sungguh aku akan membunuh mereka sebagaimana kaum Ad dibunuhi. Ya, kaum Ad ini diperintah untuk dibunuh. Ya. Dan mereka telah dibinasakan oleh Allah. Dan Nabi telah berkata, andai kata saya jumpai kaum Khawarij, saya akan bunuhi mereka. Sebagaimana terbunuhnya apa? Kaum Ad. Ini orang-orang Khawarij. Apa sisi pendalilan penulis? Sisi pendalilan beliau tidak lengkap. Kecuali kalau kita baca riwayat setelahnya. Ya, kita baca dulu riwayat setelahnya. Baru kita keluarkan sisi pendalilannya. Hadits berikutnya. Wafihi annahu sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il jawr ma sallu. Juga di dalam as-sahih disebutkan bahwa beliau melarang untuk memerangi penguasa yang sewenang-wenang selama mereka masih sholat. Ini makna ya haditsnya. Di dalam haditsnya ada beberapa riwayat ya di Sahih Muslim dari hadits Ummu Salamah, juga di Sahih Muslim dari hadits Auf bin Malik. Dari hadits Auf bin Malik. Sisi pendalilan penulis jelas. Orang Khawarij Nabi perintah dibunuhi. Pemerintah yang zalim Nabi larang untuk dibunuh. Dua pelaku dosa, ya. Tapi hukumnya berbeda. Yang pertama diperintah dibunuh, yang kedua diperintah apa? Untuk tidak dibunuh. Orang Khawarij, kesalahannya apa? Maksiat atau bid'ah? Bid'ah, Khawarij. Kalau penguasa kesalahannya apa? Bid'ah atau maksiat? Maksiat, kesewenang-wenangan itu bentuk dari apa? Maksiat. Ya. Tatkala sana bid'ah ada ini maksiat, hukumnya berbeda. Ini sana dibunuh, yang ini apa? Tidak boleh dibunuh. Ya. Maka tampak dari sini bahayanya apa? Bahaya dari bid'ah. Dan berdasarkan dalil-dalil ini, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu'ul Fatawa, beliau berkata bahwa al-bid'atu asyaddu minal ma'asi asyahwaniyah bis sunnati wal ijma'. Bid'ah itu lebih dahsyat daripada maksiat yang memperturutkan syahwat berdasarkan hadits Nabi dan berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Jadi pada ucapan Ibnu Taimiyah tadi ada kekurangannya karena beliau hanya sebut hadits saja, sedangkan penulis di sini beliau sebut apa? Ayat dan hadits. Tapi Ibnu Taimiyah ada tambahan karena beliau sebutkan bahwa hukum tersebut konsensus di kalangan para ulama. Adalah kesepakatan. Ijma', tidak ada silang pendapat. Iya. Bahwa bid'ah lebih besar daripada apa? Daripada maksiat. Daripada maksiat. Baik. Kemudian kata beliau, wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin thumma tataba'a an-nas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'.
Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai', rawahu Muslim. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah, lalu diikuti oleh manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadits punya kisah ya. Jadi waktu itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang meminta. Ya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta. Maka Nabi berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki sesuatu yang dia berikan untuk orang ini. Tapi beliau menasihati para sahabat untuk bersedekah. Dan beliau berkata, bersedekahlah untuk orang ini. Ya, begitu Nabi berkata bersedekahlah untuk orang ini, semua sahabat diam. Ya. Semua sahabat diam. Tatkala diam seperti itu, seorang sahabat berdiri. Lalu maju dan memberi orang tersebut sedekah. Setelah sahabat ini berdiri, yang lainnya pun ikut berdiri. Ya. Kemudian memberi. Nah, dari situlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadits ini. Man sanna fil Islami sunnatan hasana, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang memberi contoh suatu perkara yang baik dalam Islam, dia dapat pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan perkara itu setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebab ini dia memberi contoh baik. Iya. Tapi sebaliknya, wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kita selesaikan bab ini. Kemudian dalam kelanjutan hadis kata beliau, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'." Dan barang siapa yang memulai perkara jelek dalam Islam, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkan perkara tersebut
tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nah, ini sisi pendalilan penulis. Sifat bid'ah, dia memberi contoh jelek. Diikuti oleh orang-orang, maka dia tanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Walahu mithluhu min hadithi Abi Hurairah wa lafduhu. Juga dalam Sahih Muslim disebutkan riwayat semisal dengannya dengan lafaz man da'a ila huda tsumma qala man da'a ila dhalalah. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk. Jadi kelanjutannya sama ya. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahalanya, dan pahala orang yang apa? Mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Demikian pula di akhirnya, wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sama sekali. Iya. Ini jelas sekali sisi pendalilan penulis menunjukkan tentang bahaya bid'ah, dan bid'ah itu lebih berbahaya daripada dosa besar. Ya wallahu taala alam. Baik, untuk bab-bab berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan di sesi yang akan datang.